Cerita dimulai dengan seorang narapidana berbahaya bernama Cain Burgess yang sedang dikawal ketat oleh beberapa polisi. Hari itu Cain mendapat izin khusus untuk mengunjungi ibunya yang sedang dirawat di rumah sakit. Namun setibanya di sana, dokter membawa kabar buruk. Ibunya ternyata sudah meninggal beberapa jam sebelumnya. Kalau saja Cain datang sedikit lebih cepat, mungkin ia masih sempat mengucapkan selamat tinggal. Mendengar hal itu, Cain hanya terdiam. Untuk terakhir kalinya ia meminta izin melihat sang ibu. Wajah Cain terlihat tenang, tapi di balik tatapan itu ada kemarahan yang perlahan mulai tumbuh. Setelah kunjungan selesai, para polisi kembali mengawal Cain keluar dari rumah sakit. Namun saat berada di dalam lift, Cain melihat sebuah kesempatan yang tidak akan datang dua kali. Dan seperti yang bisa ditebak, dia langsung mengambilnya. Dalam hitungan detik, situasi berubah kacau. Para polisi yang tadi mengawalnya kini justru terkapar di lantai. Sementara Cain berhasil melarikan diri. Beberapa hari kemudian, Cain mendatangi sebuah bar pribadi milik kelompok kriminal yang cukup berpengaruh di daerah itu. Tempat ini bukan bar biasa. Orang sembarangan tidak boleh masuk. Dan para penjaga di depan pintu langsung menghentikannya. Sayangnya mereka memilih orang yang salah. Di dalam bar, Cain memesan segelas bir dan duduk dengan santai. Di belakangnya, sekelompok anggota gangster sedang sibuk mengobrol. Topik pembicaraan mereka cukup menarik. Ternyata beberapa hari terakhir mereka sedang pusing memikirkan kematian salah satu anggota mereka yang bernama Rook. Menurut cerita mereka, Rook dibunuh oleh seorang pria misterius yang sampai sekarang belum diketahui identitasnya. Salah satu anggota bernama Tun kemudian mulai menceritakan kronologi kejadian tersebut. Menurut Tun, saat itu dirinya dan Rook sedang melakukan transaksi barang ilegal. Semuanya berjalan normal, sampai mereka menyadari ada seorang pria asing yang terus memperhatikan mereka dari kejauhan. Merasa curiga, Rook memutuskan untuk menghampiri pria itu. Keputusan yang ternyata menjadi kesalahan terakhir dalam hidupnya. Beberapa saat kemudian, Rook ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan. Bahkan salah satu tangannya juga hilang. Tune mengaku sudah berusaha mengejar pelaku. Tapi pria misterius itu berhasil kabur sebelum polisi datang. Mendengar cerita tersebut, Cain tiba-tiba tertawa. Suasana bar langsung berubah tegang. Semua mata kini tertuju kepadanya. Chun yang kesal langsung mempertanyakan apa yang sebenarnya lucu. Cain hanya tersenyum, lalu memperkenalkan dirinya. Dan nama itu membuat beberapa orang langsung terdiam. Karena Cain ternyata bukan orang asing. Dia adalah teman dekat Lincoln, bos besar yang memimpin kelompok kriminal tersebut. Tune kembali melanjutkan ceritanya. Namun sebelum selesai, Cain tiba-tiba memotong pembicaraan. Menurut Cain, ada bagian yang sengaja tidak diceritakan. Tune terlihat mulai gugup. Sementara Cain dengan santai membongkar satu persatu kebohongannya. Menurut Cain, Tune bahkan sudah kabur lebih dulu sebelum polisi datang ke lokasi. Mendengar tuduhan itu, Tune langsung emosi.
Tapi Cain terlihat sangat yakin dengan apa yang ia katakan. Karena ternyata dia berada di sana saat kejadian itu terjadi. Setelah mendengar cerita Cain, salah satu anggota gangster mulai curiga. Ia lalu bertanya langsung, apakah Cain adalah orang yang membunuh Rook? Cain menatap mereka semua, lalu menjawab dengan santai, "Ya, aku yang membunuhnya." Dan setelah mengatakannya, Cain bahkan tidak terlihat takut sedikit pun. Justru sekarang para gangster itulah yang mulai panik. Pengakuan Cain langsung membuat suasana bar berubah tegang. Para penjaga yang sebelumnya dihajar Cain akhirnya bangun dan kembali masuk ke dalam bar. Sayangnya, mereka masih belum belajar dari kesalahan pertama. Setelah memastikan tidak ada yang bergerak, Cain mengambil sebuah shotgun yang sudah ia siapkan. Kini keadaan benar-benar berbalik. Orang yang seharusnya menjadi korban justru memegang kendali penuh atas ruangan. Semua gangster langsung diam. Tidak ada yang berani bertindak gegabah. Karena satu kesalahan kecil saja, malah mereka bisa berakhir di peti mati. Keributan itu akhirnya menarik perhatian pemilik bar. Seorang pria bernama Hyde keluar untuk melihat apa yang terjadi. Awalnya ia terlihat marah. Namun begitu melihat wajah Cain, ekspresinya langsung berubah. Ia mengenali pria itu. Karena dulu Cain adalah bagian dari kelompok mereka. Bahkan lebih dari itu. Cain adalah adik kandung Lincoln, bos besar yang selama ini mereka hormati. Hyde lalu mencoba menenangkan situasi. Namun Cain sama sekali tidak tertarik berbicara baik-baik. Terlalu banyak hal yang harus diselesaikan malam ini. Saat Cain sedang mengisi ulang peluru shotgunnya, salah satu gangster nekat mencoba menyerang. Keputusan yang sangat buruk. Cain langsung menembak kaki pria itu. Suara teriakannya langsung memenuhi seluruh ruangan. Pria itu menggeliat kesakitan di lantai. Sementara Cain terlihat sama sekali tidak peduli. Bahkan saat suara teriakannya mulai mengganggu, Cain langsung membungkamnya. Salah satu anggota kemudian kembali membahas kematian Rook. Mereka bersikeras bahwa Cain hanya sedang berbohong. Hyde sendiri masih belum yakin. Bagaimanapun juga, membunuh Rook bukan perkara mudah. Namun Cain terlihat santai, seolah ia sudah menunggu momen ini. Ia lalu mengeluarkan sebuah kantong plastik dan meminta Tun untuk membukanya. Awalnya Tun terlihat bingung, tapi beberapa detik kemudian, wajahnya langsung pucat. Karena di dalam kantong itu terdapat sesuatu yang sangat mereka kenali, potongan tangan milik Rook. No, he needs to. Jesus fucking Christ! Oh dear, Kate. Kini tidak ada lagi yang bisa membantah. Cain memang pembunuhnya. Hyde mulai memperhatikan Cain dengan cara berbeda. Pria yang dulu ia kenal sudah menghilang. Yang berdiri di depannya sekarang terasa jauh lebih berbahaya. Hyde bahkan mengatakan kalau penjara itu benar-benar telah mengubah Cain. Namun Cain langsung membantah. Menurutnya, bukan penjara yang membuat dirinya menjadi seperti ini, melainkan Hyde dan Lincoln. Merekalah yang menghancurkan hidupnya. Setelah itu Cain memberikan perintah. Ia menyuruh Hyde menghubungi Lincoln dan memintanya datang ke bar malam itu juga. Tidak ada pilihan, tidak ada negosiasi. Lincoln harus datang. Karena malam ini, Cain akhirnya akan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa ia sampai rela membunuh satu persatu orang yang pernah bekerja untuk kakaknya sendiri. Beberapa tahun sebelumnya, Cain sebenarnya bukan seorang kriminal. Ia hanyalah petinju amatir yang berusaha membangun masa depan. Suatu hari, Cain mendatangi tempat kakaknya, Lincoln.
Saat itu Lincoln sedang bermain kartu bersama beberapa anak buah kepercayaannya, termasuk Rook, pria yang sekarang sudah menjadi mayat. Cain datang dengan satu tujuan sederhana. Ia ingin meminjam uang untuk membuka usaha dan berharap kakaknya mau membantunya. Namun kenyataannya, Lincoln malah menertawakannya. Lincoln menolak permintaan Cain mentah-mentah. Menurutnya, Cain sudah pernah membuatnya rugi besar sebelumnya. Ternyata beberapa waktu lalu Lincoln memasang taruhan agar Cain kalah dalam pertandingan tinju. Tapi masalahnya, Cain malah menang. Akibatnya Lincoln kehilangan banyak uang. Mendengar itu, Cain mulai kesal. Ia merasa selalu dipandang rendah oleh kakaknya sendiri. Dan saat hendak pergi, Lincoln tiba-tiba menghentikannya. Lincoln mengatakan sebenarnya ia bisa membantu, tapi ada syaratnya. Jika Cain ingin uang, maka Cain harus bekerja untuknya. Tidak punya banyak pilihan, Cain akhirnya setuju. Keputusan yang nantinya akan menghancurkan hidupnya sendiri. Beberapa saat kemudian Cain bertemu dengan Hyde. Hyde menjelaskan tugas pertamanya. Dan menurut Hyde, misi ini sangat mudah. Cain hanya perlu mengambil kembali sebuah tas dari seorang wanita. Di dalam tas itu terdapat barang ilegal yang dibeli dari kelompok mereka. Tugas Cain sederhana, ambil tasnya, lalu kembali. Selesai, Cain segera menjalankan misinya. Ia berhasil menemukan wanita tersebut, dan tanpa banyak kesulitan langsung merebut tas yang dibawanya. Misi berjalan lancar. Setidaknya sampai beberapa detik berikutnya. Karena saat wanita itu mencoba mengejar Cain, sebuah mobil datang dengan kecepatan tinggi. Wanita itu langsung terpental dan tewas di tempat. Cain yang melihat kejadian itu langsung terdiam. Ia tidak pernah berniat membunuh siapapun, apalagi menyebabkan kematian seorang wanita tak bersalah. Untuk beberapa saat Cain hanya berdiri memandangi tubuh korban. Dan kesalahan kecil itulah yang mengubah segalanya. Karena polisi yang sedang berpatroli langsung datang ke lokasi. Membuat Cain tidak sempat melarikan diri. Tak lama kemudian Cain sudah berada di ruang interogasi. Di sana ia bertemu dengan seorang detektif bernama O'Hara. Berbeda dengan polisi lain, O'Hara tidak terlalu tertarik pada kasus pencurian tas. Target utamanya adalah Lincoln. Menurut O'Hara, Lincoln adalah salah satu kriminal paling berbahaya di kota itu. Bisnisnya bukan hanya narkoba, ia juga menjalankan berbagai penipuan yang membuat banyak orang kehilangan segalanya. Salah satu bisnis Lincoln bahkan terbilang sangat kejam. Mereka meminjamkan uang kepada orang-orang yang sedang kesulitan. Namun sebelum uang itu sempat digunakan, anak buah Lincoln akan merampoknya kembali. Akibatnya para korban tetap memiliki utang. Tapi uangnya sudah tidak ada. Benar-benar jebakan yang tidak masuk akal. Lebih dari 100 orang telah menjadi korban. Sebagian kehilangan rumah. Sebagian kehilangan keluarga. Bahkan ada yang lebih dari itu. O'Hara lalu menawarkan kesepakatan kepada Cain. Jika Cain mau memberikan informasi tentang Lincoln, maka semuanya bisa menjadi lebih mudah. Namun Cain tetap menolak. Meski tahu kakaknya bukan orang baik, ia masih memilih melindunginya. Kesetiaan yang nantinya akan ia sesali sendiri. Karena menolak bekerja sama, Cain akhirnya dikirim ke penjara Belmarsh. Salah satu tempat paling brutal yang pernah ia lihat. Dan masalahnya, neraka itu bahkan belum dimulai. Dalam perjalanan menuju sel, Cain dibawa oleh seorang polisi bernama Evans. Pria ini terlihat terlalu ramah untuk ukuran polisi. Dan ternyata memang ada alasannya. Evans diam-diam bekerja untuk Lincoln. Begitu jauh dari pengawasan, Evans langsung menghajar Cain habis-habisan. Ia ingin Cain mengaku bahwa dirinya akan membocorkan semua kejahatan Lincoln. Namun Cain tetap diam. Tidak peduli seberapa keras pukulan yang diterimanya.
Akhirnya Cain resmi masuk ke penjara Belmarsh. Tempat itu lebih mirip arena perang daripada penjara. Kekerasan terjadi setiap hari. Orang kuat bertahan, orang lemah hancur. Dan pada hari pertama, Cain langsung mendapat sambutan hangat. Seorang narapidana bertubuh besar tiba-tiba menyerangnya. Cain mencoba melawan. Tapi pengalaman bertarung di jalanan dan bertarung di penjara ternyata sangat berbeda. Akibat perkelahian itu, rahang Cain sampai patah, dan ia harus menjalani perawatan. Sejak saat itu, Cain menggunakan gigi logam yang nantinya menjadi ciri khasnya. Dan percaya atau tidak, ia malah menyukai penampilan barunya. Beberapa waktu setelah masuk penjara, hidup Cain berubah menjadi mimpi buruk. Hampir setiap hari ada saja narapidana yang mencoba menyerangnya. Kadang saat makan, kadang saat olahraga, bahkan saat sedang berjalan santai, seolah seluruh penjara ingin melihatnya mati. Meski terus dihajar, Cain tidak menyerah. Sebaliknya, ia mulai berlatih lebih keras dari sebelumnya. Setiap pertarungan membuatnya semakin kuat. Setiap luka membuatnya semakin sulit dijatuhkan. Namun masalah baru terus berdatangan. Karena setiap kali Cain terlibat perkelahian, masa hukumannya kembali ditambah. Membuat waktunya di penjara semakin panjang. Dan semakin lama ia berada di sana, semakin berbahaya dirinya. Hingga suatu hari, Cain kembali terlibat pertarungan dengan seorang napi bertubuh besar yang penuh tato. Berbeda dari yang lain, pria ini ternyata tahu sesuatu. Sesuatu yang selama ini disembunyikan darinya. Di tengah perkelahian itu, pria tersebut akhirnya mengungkap alasan kenapa semua napi terus memburunya. Dan jawaban itu langsung membuat Cain terdiam. Ternyata ada hadiah sebesar $20.000 bagi siapa saja yang berhasil membunuh Cain. Dan orang yang memasang hadiah itu adalah Lincoln, kakaknya sendiri. Sejak hari itu sesuatu berubah dalam diri Cain. Ia tidak lagi bertarung untuk bertahan hidup. Ia bertarung untuk membalas dendam. Dan semakin banyak orang yang menyerangnya, semakin berbahaya dirinya. Di tengah kehidupan neraka itu, satu-satunya orang yang masih peduli padanya hanyalah sang ibu. Suatu hari ibunya datang menjenguk. Namun, ia membawa kabar yang jauh lebih menyakitkan. Ibunya mengaku sedang mengidap kanker stadium akhir, dan waktunya sudah tidak lama lagi. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Cain terlihat benar-benar hancur. Karena satu-satunya orang yang masih percaya kepadanya sebentar lagi akan pergi, dan kali ini bahkan kekuatan pun tidak bisa menolongnya. Saat Cain sedang dirawat, detektif O'Hara kembali datang menemui Cain. Menurut O'Hara, sudah saatnya Cain mengetahui kebenaran.
O'Hara menjelaskan bahwa Evans sudah dipecat dari kepolisian. Setelah penyelidikan dilakukan, terbukti bahwa Evans bekerja untuk Lincoln. Bahkan lebih parah lagi, Evans lah yang selama ini menyebarkan kebohongan kepada Lincoln. Ia mengatakan bahwa Cain berniat membocorkan seluruh bisnis ilegal keluarganya. Padahal kenyataannya, Cain tidak pernah mengatakan apapun, tidak sekalipun. Mendengar semua itu, Cain akhirnya sadar bahwa hidupnya telah dihancurkan oleh kebohongan. O'Hara kembali menawarkan kerjasama. Kali ini, Cain tidak langsung menolak. Karena ia tahu, tidak ada lagi yang perlu dilindungi. Tidak ada lagi alasan untuk membela Lincoln. Namun sebelum membantu O'Hara, Cain meminta satu hal. Satu permintaan terakhir. Cain ingin bertemu ibunya sekali lagi. Sebelum semuanya terlambat, O'Hara akhirnya menyetujui permintaan tersebut. Dan itulah alasan kenapa di awal film tadi, Cain dibawa ke rumah sakit. Kembali ke masa sekarang, suasana bar masih mencekam. Tidak ada seorang pun yang berani bergerak. Semua orang hanya mendengarkan cerita Cain, termasuk Hyde, yang kini mulai memahami kenapa pria di hadapannya berubah menjadi monster. Dan di saat yang sama, orang yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Lincoln akhirnya datang, dan malam ini, pertarungan mereka akan dimulai. Meski melihat adiknya yang baru saja kabur dari penjara, Lincoln terlihat cukup tenang, bahkan seolah tidak menganggap Cain sebagai ancaman. Lincoln mencoba berbicara baik-baik. Menurutnya mereka masih keluarga. Masalah ini masih bisa diselesaikan. Namun Cain sudah terlalu lama mendengar omongan kosong seperti itu. Selama bertahun-tahun ia menderita, dan Lincoln tidak pernah datang membantunya. Bahkan sebaliknya, Lincoln justru mengirim orang untuk membunuhnya. Cain mulai meluapkan semua kemarahannya. Ia mengingatkan bagaimana dirinya tetap setia, tetap diam, tetap melindungi Lincoln meski dihajar setiap hari di penjara. Tapi balasan yang ia dapat hanyalah pengkhianatan. Lincoln kemudian mencoba menyalahkan Evans. Menurutnya semua ini terjadi karena informasi palsu yang diberikan mantan polisi korup tersebut. Lincoln bahkan meminta agar Evans dihubungi dan menjelaskan semuanya. Namun sayangnya, Lincoln sudah terlambat karena Cain lebih dulu menemui Evans. Cain lalu menceritakan apa yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Setelah kabur dari penjara, ia langsung mendatangi kediamannya Evans. Saat itu Evans mencoba melawan, tapi menghadapi Cain yang sudah bertahun-tahun bertahan hidup di penjara, Evans bukan tandingannya. You didn't book me. I'm gonna make you fuck. Pada akhirnya Evans tewas, dan seluruh kebohongan yang selama ini ia sembunyikan ikut terkubur bersamanya. Lincoln mulai sadar kalau adiknya sudah berubah total. Pria yang dulu bisa ia kendalikan sudah tidak ada lagi. Sekarang yang berdiri di hadapannya adalah seseorang yang tidak takut kehilangan apapun. Lincoln masih mencoba menghentikan semua ini. Ia meminta Cain melupakan masa lalu dan memulai hidup baru. Tapi Cain menolak. Karena selama Lincoln masih hidup, bisnis kotornya akan terus menghancurkan banyak orang. Termasuk orang-orang miskin yang selama ini menjadi korbannya. Saat itulah Hyde mencoba membela Lincoln. Menurut Hyde, semua korban itu hanyalah orang-orang lemah yang gagal membayar utang mereka. Kalimat itu langsung membuat Cain muak.
Dalam sekejap, Hyde tumbang. Dan untuk pertama kalinya malam itu, Lincoln benar-benar kehilangan kendali. Namun ternyata kain belum selesai. Ia lalu mengeluarkan sebuah ponsel dan menunjukkan sesuatu yang membuat wajah Lincoln langsung berubah. Ternyata sebelum datang ke bar, Kain sudah mendatangi akuntan kepercayaan Lincoln. Well for yourself. Yep. I can't let you, Kane. Dengan sedikit bujukan ala Cain, akuntan tersebut akhirnya mentransfer seluruh aset Lincoln. Bukan ke rekening Cain, bukan juga ke rekening polisi, melainkan ke rekening para korban yang selama ini dirampok oleh kelompok mereka. Dalam semalam, hampir seluruh kekayaan Lincoln lenyap. Uang yang nilainya mencapai jutaan dolar habis begitu saja. Cain bahkan sengaja menyisakan sedikit uang, hanya agar Lincoln bisa merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Bisa dibilang ini adalah karma tercepat dalam sejarah film. Kini tidak ada lagi yang tersisa. Tidak ada uang, tidak ada kekuasaan, tidak ada jalan keluar. Yang tersisa hanyalah dua saudara dan dendam yang sudah dipendam bertahun-tahun. Pertarungan terakhir pun dimulai. Setelah semuanya berakhir, kini hanya tersisa Lincoln seorang diri dengan shotgun di tangannya. Lincoln langsung mengarahkan senjata itu ke kepala Cain. Ternyata Cain sudah memperhitungkan semuanya. Kini tidak ada lagi senjata, tidak ada lagi anak buah, tidak ada lagi tempat bersembunyi, dan pertarungan terakhir yang tidak bisa dihindari. Pada akhirnya, Cain berhasil mengalahkan Lincoln. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, semua penderitaannya akhirnya berakhir. Lincoln tewas di tangan adiknya sendiri, mengakhiri kerajaan kriminal yang selama ini ia bangun. Beberapa waktu kemudian, para korban yang sedang memeriksa rekening mereka terkejut. Uang yang selama ini dirampas dari mereka akhirnya kembali. Sebagian bisa memulai hidup baru, sebagian bisa melunasi utang mereka, dan sebagian lainnya akhirnya mendapat keadilan yang selama ini dirampas. Dan film pun tamat.